Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, bertemu kembali dengan kami di sini bersama Ki Jolo Jolo yang akan melanjutkan pembahasan tentang ilmu kitab. Untuk itu, sebelum kita memulai, kita minta doakan dulu sama Ki Jolo Jolo biar kita tidak kejebak sama jolonya orang. Monggo Ki Jolo. Waduh, ayo kamu saat ritual sholat kan sudah berdoa kurang apa? Umul kitab itu sudah Quran yang kamu doakan. Saya ini paham Ki Jolo, tapi kalau saya berbicara seperti ini, Ki Jolo mau ngomongnya begitu, ya itu jawabannya pemirsa. Artinya ya ini sekedar hiburan tapi juga serius sebenarnya pemirsa. Pernah ada orang datang ke sini bawa uang minta didoakan. Kata Ki Jolo, "Ye, uangnya sampai bawa pulang aja, tetap saya doakan." Tahu doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim sampai sugih. Puh. Monggo Ki Jolo. Oke, terima kasih. Sebetulnya doa itu sesungguhnya ya cuma umul kitab saat kamu di alam akhirat itu. Nah, umul kitab sendiri kan sudah kandungan Al-Quran, gitu loh. Harus sadar itu. Terus kamu kalau minta lagi itu Gusti Allah bingung itu nanti. Orang ini gimana? Oh, sudah berdoa umul kitab, isinya sudah 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Lah kok minta doa lagi, kan Gusti Allah ini, kamu terlalu mengada-ada sama saya ini, kok masih kurang terima itu loh. Itu. Jadi doa yang paling mustajab itu sesungguhnya saat panjenengan akimi sholata warobaka fakabi. Kurang gimana saat doa duduk di antara kamu setelah sujud, 2 sujud itu duduk. Doamu kayak apa di situ? Belum nanti Fatihahmu itu sendiri, wes ndak usah tak omongkan daki-daki Arabnya lah. Jenengan wes kau wabeh apal nglakoni sak lafate aku kalah lah. Fasih jenengan kira-kira nek perkara itu ya. Cuma nggak tahu nyilam. Neng dhuwure tok. Cuma jangan mengapung, diving ke dalamnya. Diving ini bahasanya apa sih, Mas? Ya nyelam. Ya wis pokoknya kudu mbok selami. Al-Qur'an itu harus kamu selami gitu. Karena mengapa? Al-Qur'an ini gandengan nganu pemirsa. Yang satu membedakan antara omongannya wong karo Al-Qur'an firman-Nya Allah itu sendiri. Makanya Al-Karim. Lah disebut Al-Adim, ternyata Al-Quran itu tidak sekedar kamu mengapung di permukaan dan di lafadznya. Hafal karena kamu tidak buta huruf, karena kamu sudah di TPK mulai baji, itu tidak. Tapi kamu harus menyelam ke dalamnya itu, makanya Al-Quran Adim. Itu loh mas aslinya. Sehingga kalau kamu tidak pernah menyelam sekedar hafal, kalau bio podo, kalau MP3 podo, lah lucu akhirnya gitu loh. Padahal kamu tidak, karena kamu punya entitas langitnya itu. MP3 bio tidak punya, gitu loh mas. Ya. Karena jiwamu itu entitas langit, makanya punya sama-sama punya rosun sebetulnya. Wong binatang ya punya rosun loh mas. Cuma kan beda, di binatang tidak ada kolubnya. Sekedar hanya secara apa jasmania atau secara anatomi tubuh diwoco de utek menurut loh mas. Tapi tidak berkolbu. Bisa membedakan enggak? Kenyataannya jenengan nate makmu utek sapi ora? Ya. Utek kambing ora? Ya. Itulah ya utek. Tapi tidak bisa dikatakan kolbun salim miliknya dia. Karena kan beda karo tekane jenengan. Karena jenengan sudah diberi beberapa tingkatan. Mukoda siltua. Itu mas, jenengan enek lipatan mukoda siltuanya itu. Bisa sebelumnya ke sana. Ya, makanya enggak lah kalau bingung kemarin sudah saya sebutkan karena 7 tingkatan kok. Jenengan kan dari nafs yang dihembuskan di duriyah tadi, di alam duriyah itu. Makanya jenengan kan akhirnya mengenal 7 alam toh mas. Ya. 7 alam itu apa aja? Kan alam arwah, alam duriyah, alam kubur. Mengapa dikatakan alam kubur? Sesungguhnya alam kubur kamu belum di kuburan. Tapi kamu mengalami kebodohan karena ketutup itu cahayamu. Sehingga harus kamu buang kekufuranmu itu menjadi syukur itu. Kalau sudah syukur terbuka, nanti muka safahmu akan membuka sehingga cahaya itu masuk. Itu ya lo sebetulnya. Kan penak, sulitnya di mana? Itu
Itulah. Ya karena bodoh, nggak tahu, nggak ada yang Iya, bisa ngajarin. tapi part itu kan harus bener penerapannya, cara menjelaskannya. Kalau enggak kan bingung kamu. Ternyata Muni Al-Karim sama Al-Hadim tidak tahu kok. Biar tuntas Ki, Ya. lanjutkan. Alam arwah, Ya, alam arwah, Duriat, alam duriat, alam alam kubur. kubur. Alam kubur itu alamnya rohani yang mengalami kebodohan, mengalami penutupan dari konsep. Ya. Mestinya harusnya dengan Al-Quran dia ditutupi konsep yang setiap hari, seperti kamu dikasih baju itu loh setelah Ya. lahir. Harusnya kan telanjang fitrahnya, tapi ditutupi baju. Ya. Terus habis itu nanti di neng KTP. Itu kamu kan terus di sekat dikasih pembatas terus dengan apa? Dengan lingkunganmu gitu loh, Mas. Alam kubur, Setelah alam kubur nanti ke alam akhirat, Mas. Karena alam akhirat itu Ya. kamu alami saat jenengan melakukan ritual sholat itu, sehingga sekalipun di alam semesta kamu tinggal landas dari alam semesta masuk ke alam akhirat karena melakukan ritual. Terbukti setiap orang melakukan ritual sholat tidak bisa ada konektivitas dengan alam semesta, kan tinggal landas kamu sesungguhnya, meninggalkan alam semestamu sing koyo apa putrane Pak nggih kula izin napa ajeng sholat. Berarti kamu kan tinggal landas dari alam semesta untuk menuju ke alam akhirat. Sesungguhnya itu makanya alam akhirat itu jane yo ning alam semesta, tapi kamu tinggal landas dengan alam semesta, meninggalkan keruwetan yang ada di alam semesta, entah kamu kerja, entah kamu apapun. Tapi nek perang yo aja, nek mbok tinggal sholat gedhe musuhmu. Akan harus melihat situasi. keadaan dan situasi. Waktu masih bekerja harus kamu selesaikan, AC tidak selesai, pisui harus yang duwe AC. Setelah alam akhirat, saat kamu melakukan ketemu alam mulki, terbukti apa? Kamu di situ menyebut Malikmu, Maliki Yaumidin. Cocok enggak? Cocok. Sholat duhur usoli fardhu duhri. Cocok enggak dengan waktunya? Cocok. Yang kamu sebutkan Maliki Yaumidin, kamu di situ di Maliki, Ya. ngomong Maliki Yaumidin enggak? Ya. Cocok enggak dengan itu? Cocok. Nah ini kan tidak ada penyimpangan sebetulnya. Kamu ingkar yang mana lagi? Kan bingung saya kalau menerangkan itu Setelah alam kamu mulki, sangka setelah alam mulki, kamu nanti neng alam kelanggengan itu alam semesta dulu. alam mulki, alam semesta. Semesta karena kamu bertempat tinggal di alam semesta. Ya keenam, ketujuhnya adalah alam kelanggengan atau alam keabadian atau pindah alam. Bako. Ya itu alam bako, tapi bukan bako bahasanya nanti salah Mas. Karena bako itu hanya untuk Allah. Kidam bako kan sifatnya Allah, itu bukan alam lagi. Bako itu abadun. ya, jenengan cukup abadi Mas, di alam kelanggengan atau keabadian atau pindah alam gitu aja loh. Sesungguhnya jenengan dari alam arwah masuk ke alam duriat itu kan pindah alam Mas sesungguhnya. Ya. Kok alam arwah neng alam duriat itu kan perpindahan tuh Mas sesungguhnya. Lah saat jenengan neng alam semesta neng alam akhirat kan yo pindah alam tuh Mas sesungguhnya. Makanya tidak terkonektivitas dengan urusan gelare jagat meneh. Kenyataannya melakukan ritual sholatmu itu. Iki logis enggak nek tak terang ini Mas. Sangat logis, dan pemirsa channel Nur Petunjuk dan Kecerdasan. Ini bukan omongannya Ki Jolo-Jolo. Ki Jolo-Jolo hanya menyampaikan ini omongannya Gusti firman Allah. Ya. Dan itu ada di Quran Ya. Furqan. Betul. Ya. Jadi tidak banyak orang yang mau menyampaikan, bukan tidak tahu loh ya, yang tahu banyak tapi mau menyampaikan, karena tadi rata-rata nasibah kita. Ya. Karena beginilah, selama ini jenengan sapa sing ngupas tentang 7 alam itu wis meneh. Ternyata ritual sholat kamu itu masuk betul-betul di alam akhirat. Terbukti apa ayatnya? Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati yuqinun. Itu ayat apa bukan? Dengan keyakinan penuh bahwa kamu melakukan ritual sholat, nekak nih zakatnya sholat, itu ternyata alamnya alam akhirat dengan yakin loh Mas. Dan masa saya buat-buat. Dan lagi satu saya juga baru alam ini. Apa? Dari dulu sampai sekarang nggak pernah ada orang yang tanduk sholat dulu. Ya, tapi nek sing tanduk sholat duha, sholat tahajud pakai. Ya. Itu Saya menunjukkan bisa apa? ngomong. Enggak, itu menunjukkan apa? Allah itu enggak
macam-macam sepisah nih. Itu loh maksud saya. Artinya mentang-mentang kamu ini orang hebat, orang sakti, lalu sholat zuhurnya 5 kali kan enggak. Walaupun sholat zuhur itu dari jam 12 sampai jam setengah 3 misalnya. Iya, dia bisa 10 kali sholat zuhur. Iya. Tapi kan enggak kan sekali itu yang diminta Gusti. Nek sing ulang-ulang malah digijeke nyun sewu. Iya. Aku mau nek ngomong ekstrim mah. Artinya di sini tuh kita paham gitu loh. Iya. Oh, inilah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Oh, coba dan Mas, Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Ya. Al-Qur'anul Karim dan Al-Qur'an Azim. Iya. Kenapa? Ini pembeda, ini mbok selang. Iya. Lah sementara saking sakti nih, aku kata tanduk sholat zuhur ini. Kan ngono. Karena Al-Qur'anul Karim itu sudah pembeda dan kamu pengen ngerti esensinya harus kamu selami. Kamu dalemi maknanya itu. Tapi ojo lali kan. Begitu dia selesai sholat zuhur, 4 rakaat kan. Iya. Saya tanduk dua-dua. Walaupun namanya dia nggak bisa. Sebenarnya dia kalau bisa ngomong aku tanduk sholat zuhur. Cuman kan namanya bukan tanduk sholat zuhur. Sholat Kopi Pak. Nah, itulah maksud saya. Jangan enggak usah dibahas Mas. Enggak. Saya ini justru begini karena saya ini kan juga ditonton kakak saya, ditonton adik saya, dan ini saya kasihkan ke mereka. Perkara nanti ditonton orang banyak, alhamdulillah. Berumah samu nek Gusti Allah mbok ngono niku terus tambah. Saya kan sudah ngomong, saya dulu itu apa yang dilarang itu saya langgar semua. Apa yang diperintah apa? Loh, aku lah ngomong jujur to, Mas. Ora tak buat, Mas. Nah, apa sing dilarang mbek Gusti ayo tak tebiang kabeh, tak entekne tak trabas. Tapi apa sing diperintah moh cekidek aku, Mas. Bah, jajal aku dipateni ora mbek Gustiku. Lah sampai sekarang malah bisa Al-Qur'an iki, Mas. Karena Gusti ngene, oh wong iki ajane pengen mbuktekne Al-Qur'an iki, jane aku Gusti Allah ora butuh ibadahmu, ngono lho, Mas. Dadi rasa mbok iming-iming kok pahalane gede, gawe apa? Kowe mbok arep pengen sesuk iku laut mbok ganti getih, Mas. Wong mbok berondong nang kono. Laut dadi getih. Gusti Allah ora arep cilik kebesarane. Iku lho wis terbukti. Dan itu tak lakukan sendiri, tak buktekne dhewe wis karep-karepmu aku pengen ngene iki. Dengan dari situ, Mas, aku akhirnya menemukan Al-Qur'an ternyata sampai seperti ini. Itu loh, Mas. Oh, ternyata ibadah jane sing butuh Gusti ki aku. Ora kok Gusti butuh salatku, butuh ngene ku. Wah, aku tak salat taubat, tak salat hajat ning Gustiku sak pol-pole. Lah Gusti yang guyu to. Padha karo jenenganmu njaluk donga kuwi lho, Mas, padha karo. Wis ndonga gawe Fatihah. Lah kowe kasih kerajaan dikepandasmu mbek malaikat ngene lho. Itu loh, Mas, logikanya. sama satu. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Kan ada yang langsung WA ke nomor admin ya. Katanya kan saya banyak ngupload shot ya dengan judul-judul, juga video dengan judul-judul. Katanya ngomong tok tidak terbukti. Pemirsa, ini saya buktikan. Ketika saya menulis judul Ki Jolo Jolo dikejar duit, itu saya tidak mengandang-andang pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Memang faktanya itu. Dan Ki Jolo Jolo guyang-guyu ketika duit mengejar. Jadi tinggal gitu aja wes. Tapi kan pemirsa ada yang komen, terima kasih karena itu bentuk atensi dan langsung ke admin. Lah faktanya silakan biar Ki Jolo yang bercerita. Nek, bukan nggak butuh duit, kita butuh duit kok. Tapi ketika ya tadi dikejar, ke sini dikejar, ke sana dikejar, akhirnya kan milih dong. Enggak Ki Jolo. Ya itu selingan apa misal kenyataannya saya seperti ini sama seperti Cina punya keributan masing-masing dan orang itu sinawa sama aja sebetulnya. Tapi di momen yang sama maksud saya itu diuber ya, beberapa. Ya memang terus terang ya ada. Cuma ya artinya beginilah, kita hidup itu tidak bisa terlepas dari permasalahan hidup. Tapi bahwa sesungguhnya hidup itu ya saya akan ngomong
dalam kekhalifan itu nanti kamu juga menghadapi bertetangga, menghadapi beranak istri. Wajar istri kita ya kadang cerewet, kadang marahin kita. Ya saya kadang kan suntingan, ngaji Quran, softtek bojomu teh, bayar SPP ne anak sembarang kali dia bingung. Tagihan kartu kredit ono, ya ngeluh duit. Sama aja, jangan dikira enggak. Wajar lah hal semacam itu. Karena mengapa? Allah pengennya 9 rasa yang ada di dalam dirimu itu kamu rasakan semua, sehingga nanti lengkap rasa itu. Karena kamu tidak akan bisa menikmati rasa apabila salah satu rasa itu sisinya satu hilang. Tidak bisa. Seperti saya contohkan gini lah konkretnya. Uang itu kamu belanjakan karena ada 2 sisi. Jenengan pirsani ya uangin jenengan. Tidak mungkin kamu membelanjakan satu sisinya, sisi lainnya kamu sampingkan. Kan tidak mungkin. Logikanya itu aja lah. Makanya harus itu. Makanya kayak sepatu, kayak sendalmu juga 2 sisi. Kanan dan kiri. Kamu tinggalkan yang kanan, kiri aja ya cacat. Nanti kamu tinggalkan yang kanan, kamu pakai yang kanan aja, yang kiri kamu tinggalkan, juga tidak bisa kamu pakai. Itulah sesungguhnya kehebatannya ilmunya Allah di situ itu. Mengapa? Artinya kita harus sadar bahwa sesungguhnya di dalam penciptaannya Allah itu sendiri sebetulnya hanya keseimbangan. Bagaimana kamu membuat keseimbangan itu? Makanya mengapa Sunan Kalijogo itu kebetulan topone ya neng kali. Nah, kemarin saya akan ngomong Gua Hiro lah ya. Sebetulnya mengapa Kanjeng Nabi itu saat menerima Al-Quran kok ya di Gua Hiro? Ini tertawa. Itu. Lah jenengan kok dikira aku tak adek gathuk ya. Coba jenengan bismillah itu pisah-pisah. Itu ada Ar-Rahman, ada Hiro. Itu sebenarnya di Hiro itu loh kamu akan menemukan Ar-Rahmanmu itu. Sehingga Ar-Rahmanmu itu menuruni kitab suci Al-Quran sing Iqra bismi Rob, ternyata bismi Rob itu loh. Itu bi ismi Ar-Rabbi di situ sebetulnya nek jenengan iki kok lak malih nasrif Pak. Saya enggak mau kamu saya ajak ke tasrif itu. Biar saya aja yang dulu belajar itu gitu loh. Namun sorot tasrif afiah kamu setengah umurmu habis enggak mungkin pinter itu kamu. Enggak usah itu, iki wis tak kemas penake ngono ya. Dia tertawa nek tak gitu kan. Angel iki biyen tak ajak ngaji 10 tahun yang lampau, 15 tahun yang lampau lah, bahkan mulai tahun berapa 2009, 2010, 2011 sudah tak ajak terus tahu cek-cek itu. Tapi ya sulit, sekarang 2025 sudah berapa itu, hitung sendiri coba. Sebelum itu saya ngaji sudah ada 10 tahun itu, tambahkan aja. Bener itu loh. Ini nanti kalau saya ungkap lagi, mengapa Kanjeng Nabi yang namanya Ahmad itu kok ya Gur Suwida 3 tahun umurnya, kamu nanti ngerti sendiri itu. Nanti tak bahas itu, mengapa kok segitu, mengapa, bukan untuk adek gatuk, itu Al-Qurannya ada semua itu. Makanya Al-Quran itu bahasa coding sebetulnya, bahasa Morse, bahasa coding. Jadi sistem metodologi kita mendalami Al-Quran Adim itu luar biasa sesungguhnya. Itu loh. Makanya kadangkala saya itu tertawa, dia itu kadangkala kalau di bis atau di apa, di Jolo. Ini sebetulnya gimana kok gini? Saya tuh kadang masih bingung. Kalau nanti sudah saya terangkan, oh iya, bener-bener ketemu ini. Tapi nanti saya tanya lagi lupa dia gitu loh. Lucunya itu. Nanti berkali-kali di bis itu dia ngetes saya terus. Cuki Jolo itu tenanan pernah jajal, nek wis awak tok ra nggo bukune kayak nerangin genah ora. Kira-kira dia ngetes gitu. Coba Ki Jolo kalau sudah ndak bawa bukunya, ndak bawa catatannya, coba di bis ini tak berlontong pertanyaan. Tapi dia ya, iya memang bener iya. Bahkan saya langsung itu tak tes dicontoh-contoh itu. Oh iya wes saya iya gitu. Tapi nanti kalau saya tanya dia gelengap-gelengap pasti. Sik tolong baru sekali kamu kasih itu kok. Mesti gitu jawabannya. Dia ndak mau mengingat-ingat itu, ndak mau. Makanya Al-Qur'anul Karim, selama kamu bisa menemukan perbedaannya itu, kamu harus menemukan adimnya itu, karena bukan dan lagi itu, tapi itu satu kemasan, satu paket seperti kanan kiri kakimu itu. Makanya suhufam Ibrahim wa Musa, saya akan selalu mengetengahkan sesuatu yang sifatnya paket paket. Jadi paket gitu loh, nggak bisa kamu pisah terus kamu pasangkan yang lain, nggak bisa sudah gitu loh. Saya kan selalu ngomong gitu dan mesti saya tekanan intonasi loh.
Karena kalau untuk nanti kamu gandengkan yang lainnya, ya rusak, batal. Kena surat Muhammad ayat 2 kamu kan nanti. Coba surat Muhammad ayat 2 kamu buka. Nah, nanti kamu diteruskan dengan surat Muhammad ayat 24. Coba sekali itu omongan saya meletek ngono ae apa kira-kira nek dasare ngono. Itu kamu buktikan sendiri wong jenengan bukan nyuwun sewu, jenengan kuwi wis pinter kabeh, cerdas kabeh. Gitu loh, bukan saya sok keminter ndak. Coba ayo kita bahas itu. Biar jenengan nanti akhirnya, oh iya, ternyata mbok tak kaitnya dengan keberadaan saya. Alam semesta ini bukan utak gato atau ini sebuah kebetulan, bukan. Itu adalah ilmu kasualitas. Itulah yang kamu harus perlu mendalami. Karena ilmu kasualitas itu sendiri sebetulnya kan banyak mengandung unsur ontologinya, banyak mengandung unsur antemortem, postmortemnya, banyak mengandung ya departemen-departemen lah saya ngomong biar lebih lengkap. Kalau tidak tahu omongan departemen, kamu nanti ngambilnya hanya satu bagian sehingga kamu pecah-pecah gitu loh. Saya tidak mau itu. Kalau sudah departemen karena berarti meliputi semuanya gitu loh. Yang mimpin menteri kalau departemen. Iya, karena nanti Zaidun baini wa baina hum musyahadakum, ke sana arahnya. Karena Allah seperti itu, sedangkan kamu cuma Zaiduna kok. Pol-pole kamu nanti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pol-polnya itu kamu itu. Lebih dari itu tidak ada gitu loh. Makanya itulah saya mengapa selalu mengetengahkan Al-Qur'an itu sebetulnya kalau kita mau fair, terus kita mau utuh, jangan kamu potong-potong, jangan kamu sekat-sekat, indah sebetulnya. Kamu nanti bisa menikmati indahnya kamu menjalani hidup ini, bisa memaknai lah. Dan pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, jadi kalau sudah ngaji Quran atau Furqan, maka selama kita hidup Benar, di Quran dunia, atau Furqan dan itu boleh, benar. selama kita hidup di dunia alam semesta, Iya. masih kita pakai Kaki kanan kiri. badan anggota tubuh yang sempurna. Kalau yang paham lah ya, karena saya juga baru belajar paham, baru 1% pahamnya. Jadi 99% nggak paham. Tapi kita tidak pernah rugi. Iyalah. Karena selama di dunia kita tidak pernah rugi. Iya. Rugi itu nanti kalau sudah mati, nah itu baru rugi. Iya. Rugi tidak beruntung. Kenapa? Karena kesasar. Iya, karena tidak menggunakan limitasi itu sendiri. Karena di situ nanti cuma ada dua bagian. Yang satu enak-enakan minum anggur merah, secawan anggur merah atau berliter-liter anggur merah. Sementara yang satunya bukan anggur merah, tapi nanah, Timah air panas. Timah panas. Itu bedanya. Dan itu nanti kalau kita sudah tidak ada tubuhnya lagi. Iyalah, sudah tidak berkendaraan. Nah, tapi saat ini di sini tidak ada yang namanya rugi. Ya tidak ada. Dan ini baru saya dikasih tahu beberapa saat yang lalu oleh Ki Jolo. Karena tadi Ki Jolo buka debit kreditnya, hasilnya negatif. Tapi negatif dia ketawa. Karena apa? Memang di sini saya negatif, tapi di sini saya positif semua. Saya pahami ini hanya bisa disebut oleh orang yang sudah somat. Kalau dia melepas somatnya, yang ada adalah murko. Luhlah. Murko. Ya luhlah. Ya. Tuh enak men kamu cuma gitu kamu dapat segitu wis bersih. Lah saya iki meledak. Tapi kalau segini, tapi enggak seperti itu. Nyon sewu ya. Itulah pemirsa. Jadi saya kan mengkorelasikan dari yang dia omongkan. Ternyata di sini kelebihan orang-orang yang sudah memahami Quran karena dia udah bahasanya Ki Jolo, dia udah diving. Kalau bahasa saya ya tenggelam gitu aja. Tenggelam karena kecemplung, bukan sengaja mendiving. Kalau mendiving itu kan dia pakai alat tuh, pakai penyempurna, Iya. jadi dia bisa menikmatin. Iya. Nah, tapi kalau yang kecemplung itu kan kepesok.
kecemplung kok. Ya, akhirnya kelihatan juga, tapi kan tidak nikmat gitu karena kecemplung. Iya. Nah, jadi daripada kita nanti kecemplung, lebih baik kita persiapan sekarang, beli snorkelnya, beli benar, oksigennya, sehingga kita ya niat mau diving ke Bunaken atau ke Pantai An-An itu di Lombok, di Mandalika, kita lihat. Iya. Oh iya. Iya benar, artinya ini saya tegaskan kembali. Sebetulnya ini kan dalam rangka bagaimana kita mempunyai persiapan diri kan. Karena seperti apapun, seperti Mas Kaji, saya panjenengan sedaya sapa sing arep ora menemui bapak dan anak. Iya. Kan tidak. Semua akan mengarah ke sana itu tadi. Makanya begitu beruntungnya kita saat ini dilimitasi usia sudah segini masih bisa membahas Al-Quran. Tahu-tahu ternyata kita nanti innalillahi wa inna ilaihi rajiun, artinya mencapai puncak kehidupan sudah surga Mas. Tapi tarafnya jangan kamu menginginkannya karena kan bertingkat Mas. Tapi kan sudah dapat surganya Mas. Itu loh. Karena seperti apapun terbukti sudah membahas Al-Karim dan Al-Adim. Lah nek sing mbok bahas gur kitab. Ternyata bukan Al-Karim dan Al-Adim, alangkah celakanya kamu ngono loh Mas. Dan saya tahu maksud saya Mas. Paham. Makanya dari tadi itu dia WA saya. Kamu kesini ya? Kan saya baru bukanya di sini. Kok ngerti wong iki? Oh, berarti dia ngetes saya. Iki wis nyekel Quran apa Qurannya masih di karenan dek kamar. Hanya oh iya. Paham itu. Karena baru itu saya lakukan selama ini kan ya wis tung-tung gitu aja, wis ting-ting gitu. Nah, dengan ketemu itu kan beda. Nah, itu juga sama dengan penyaksian. Nah, penyaksian itu kan harus ketemu. Jadi bukan khusyuk, bukan. Ya ketemu. Oh, keto wajahnya, keto perbuatannya, ini nah itu ketemu. Jadi syahadat itu ketemu dan menyaksikan. Kalau ketemunya di HP memang melihat, tapi kan tidak sah. Karena kalau ketemu tuh harus, nah, terasa, kehalusan, kelembutan, keras, besar, lembut dan sebagainya. Nah, jadi ketika Kang Ki Jolo barusan ngomong itu langsung connect semua ketika dia ngomong, oh penyaksian tanpa tubuh. Penyaksiannya karena masuk qalubala dengan tubuh menjadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahid. Ya, Pak. Penyaksian. Makanya sesungguhnya mati syahid itu bukan mati karena jenengan perang loh Mas ya. Nyuwun sewu loh ya. Karena beginilah, jenengan telusuri betul-betul karena saya kemarin pernah ngomong sama anak ITS. Kenabian dan kerasulan, kalau jenengan percaya bahwa Nabi Rasul itu pernah perang, memerangi jiwa sampai membunuh jiwa, saya pengen ngerti. Karena ada Al-Qur'annya sendiri nanti tidak mungkin membunuh jiwa seseorang. Karena setiap anfus yang ditiupkan adalah jiwa. Dan jiwa itu adalah mempunyai sebuah kecerdasan bawaan dari Allah itu sendiri. Sesungguhnya ya Allah itu sendiri, tapi jiwa tidak boleh ngaku Allah Mas. Ini harus saya tekankan. Karena segala bakat dan minat itu kan sesungguhnya di anfus itu Mas. Sumber bakat minat itu di anfus loh Mas ya. Itu yang mempunyai siapa anfus itu? Ya Allah lah. Ya tapi ya monggo lah jenengan sampai saiki masih gini ya Allah itu. Sesungguhnya ya ini loh, jangan lihatkan ujungnya. Ini ketika hati-hati kan ini kan, bukan atasnya, bukan ini loh. Kan saya belum bisa menunjuk gini kalau ini. Kalau saya tunjuk ini berbahaya. Jadi ini loh maksudnya. Bukan itu karena kehati-hatian jenengan betul. Nah, makanya ini saya tekankan Mas. Sesungguhnya begini. Sak khusuk-khusuke jenengan merem sing ngene. Pikiranmu karo bayanganmu konditi, saya tak tanya. Siapa yang pikirannya semakin merem, semakin mikir konditi? Khusyuk itu sesungguhnya gimana? Saya kemarin yang sudah ngomong, saat kamu hadir utuh di situ, semua tidak kamu goibkan, syarat rukunnya kamu penuhi, kamu dimungkodas itu melakukan ritual di alam akhirat itu. Sesungguhnya kekhusyukan itu setat wismu jelas. Wa dohiru wa batinmu ada di situ.
Allah Akbar, matamu melek ya melek-melek ngene, bah bojomu suntas lu, bah laporan ngurus aku ning alam akhirat. Sesungguhnya khusyuk itu malahan, bukan kok mau werem tapi mikir koran, mikir wah aku berarti Senin bojoku koplo aku. Itu tidak, wes. Saya yakin taruhan 1000%. Tidak ada orang khusyuk dengan memejamkan gini, justru khusyuk. Semakin memejamkan bayangan apapun kan semakin muncul. Sudahlah kamu nek musuh Al-Quran tak dungo irungmu wes. Tapi ini sekarang saya ngomong, Nah, ada dia melek. ya. Kami begitu kucing lewat atau tikus lewat, dia gini kok. Lah tambah kontrol lagi. Ayo. Aduh. Gimana kalau kayak gitu? Nah, begini. Makanya kan saya selalu ngomong jenenge yang dikatakan Muqaddasil tua itu kan tempat yang suci, Mas. Baitul Muqaddas, tempat sholat. Makanya mengapa Allah sendiri itu mempunyai syarat rukun yang tepat. Karena nek kebutan terus sholat nek sandi sampah-sampah ya monggo sing teko kire, sing teko kucing, sing teko tikus silakan. Itulah pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Jadi jujur aja, kadang-kadang pertanyaan saya tuh menjaring dia untuk kalau gini gimana ya? Tapi dia selalu menjawabnya dengan Quran. Ini lantai pemirsa ya. Ya bikinlah agak tinggi sedikit di sini. Gitu. Nah, jadi jawabannya dia tuh saya bilang, oh ya, ini kalau orang dia megang Quran, dia tidak menjawab kayak gitu. Nah, disitulah saya semakin yakin. Ya 23 tahun dia pemirsa, saya baru begini. Makanya Baitul Muqaddas itu kan artinya harus kamu artikan yang luas. Baitul Muqaddas itu terus ojo ngawur ae nggenmu ngono lho asline. Ya kesuciane mbok jaga, kebersihane termasuk bagaimana tempatnya sedemikian rupa sehingga ra terus campur celeng awakmu seruduk celeng ya jonde kaya dibuktekne iki mau enek ula dicakot. Karena berarti salatmu ndak di Baitul Muqaddas. Salatmu sembarangan ngawur kan nyuwun sewu lho ya. Artinya aku jawab yo tetep karo Al-Qur'anku gitu loh. Bukan terus dengan pemikiran saya tak ande-ande terus mengada-ada, kan enggak mengada-ada. Salat itu akimi sholat warobaka fakabir. Allah Akbar di mana? Lah di Baitul Muqaddas. Ya yang kamu hadapkan dirimu di mana? Fawal wajhaka satrul Masjidil Haram. Dan tak jawab yang lainnya saya akan meletek berarti. Atau saya dengan konsep saya, kan tidak. Baitul Muqaddas itu ya tempatnya seperti kamu terangkan sendiri gimana lah. Gitu loh. Itulah pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Jadi untuk menggali, untuk menyelam, untuk mendiving, kita juga harus punya arus yang kuat buat menerjang dia, sehingga dia bener-bener nggak. Kalau dia tanggung-tanggung, dia ke bawah arus kayak kapal selam di Bali. Iya, gitu. iya. Jadi dia juga harus punya power yang memang ya tadi dari sini generatornya dia punya udah ya. Saya kan baru belajar menghidupkan generator karena suatu saat saya juga yakin akan ditanya hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Iya. Tapi manakala kita sudah punya energi power sendiri, iya. Mau pertanyaan apa selama kamu manusia, nggak ada tekan darah, tekan sel. Iya. Kan selama kamu sudah memegang Al-Quranul Karim, ya beres toh Mas. Ojo mbok jawab karo anumu sendiri gitu loh, konsepmu sendiri. Kamu nanti ditertawakan orang yang udah ngerti. Ya, karena jangan dikira orang tidak tahu yang banyak tahu ini loh Mas. Bau banyak Mas, jangan kau kira. Dari 8 miliar orang, tidak mungkin 10% tidak ngerti ini. Pasti ada. Kelejingan sampean kok nek ngetes wong ternyata ngerti tenan macam-macam jawabanmu gitu loh. Ngerti maksudku di sini Mas. Akhirnya jenengan nek wong ngomong wong Jawa kelejingan atau kemisinan. Karena apa? Ternyata omonganmu lho iki ngomongnya ngawur kok ngono lho, keluar dari apa? Keluar dari nubuah dan risalah itu. Makanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan jenengan kudu tetep piye ya? Makanya gini Mas. Jenengan nek bareng ngaji tetep tawud Mas. Ojo alhamdulillahirabbil alamin Mas. Saya kemarin kan sudah ngomong. Justru tawud itu karena itu pagarmu. Biar apa? Biar kamu selalu pada rule-nya itu, gitu loh. Jadi selalu dalam rule itu sehingga astagfirullahaladzim nek koyo ngene, alhamdulillah minasyaitonir rajim. Saya jawab muga-muga Quran Gusti ini. Harus selalu gitu karena kalau jenengan nanti tidak mengikat karena setan luar biasa loh Mas. Nginggoknya itu walus banget caranya. Aja ngono apa si Kanjeng Nabi Adam terus
kepencut dengan apa yang diomongkan iblis gitu loh, lupa apa yang dipesankan oleh firman-Nya Allah itu, akhirnya kepencut apa yang diomongkan iblisnya itu sendiri, akhirnya beliau sampai turun derajatnya itu gitu loh Mas. Itulah pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Kita ini kalah 1-0 sama iblis, sama setan, sama jin kalau yang kita umum menyebut ya. Ya umumnya jin Ya. Mas. Nanti saya yakin sama abalasa. Abalasa aslinya kebablasan. Nah, Kamu out of apa Mas? ya. Kamu keluar dari rule gitu loh. Itu namanya abalasa, kebablasan lah. Jadi Iblis itu namanya. Nah, saya yakin ini penyimpangan. nah, itu kan kita tidak bisa lihat. Anggap aja iblis, kita kan tidak bisa lihat. Iya. Setan kita tidak bisa lihat. Iya. Tapi setannya bisa lihat kita. Iya, karena entitasnya beda Mas. Nah. Makanya saya ngomong entitas jiwa itu. Disitulah makanya selama ini, karena kita udah kalah 1-0, kita nggak lihat dia lihat kita, dan itu hanya bisa dilihat Iya. dengan Quran. Iya, dengan lookmu itu. Ya, tapi juga kalaupun kita tidak bisa melihat dengan mata, kita bisa terasa dengan, makanya kenapa Allah itu ngasih bulu-bulu halus. Ya. Ketika dia berlewat di sekitar kita, ser katanya, bulunya akan memberi kode, ser berdiri, berdiri bulu kuduk, bukan berdiri bulu romal ya. Ya. Nah, berdiri bulu kuduk, berarti ada energi yang lewat di sekitar Ya. situ yang kita bisa rasakan dia bergerak di sekitar Ya, kita. karena bersinggungan energinya. Nah, itulah pemirsa. Jadi, Itulah. ya ini kan kalau ngaji Quran, Iya. jadi kita paham. Tapi kalau kita tidak ngaji Quran, ya nggak ngerti sosok. Nah, ini kan ini sosok itu mau bertentang ini kan gitu, codosen aja kan. Nah, itu pemirsa. Nah, dilalah, ya itu cerita tapi fakta pemirsa. Karena semakin kita mendiving ini Quran, sudahlah. Tapi walaupun di sisa sedikit waktu, Ya. energi masih bernapas, nilai itu jadi seujung. Iya. Karena apa? Ya ini saya rasakan lah ya, ketika nanti kita ingin, pasti juga pemirsa ingin innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan irji'i, Iya. ingin irji'i. Waduh, sekarang gini, pemirsa, kalau ada konsernya siapa ya, konsernya anu aja lah, Ahmad Dhani lah, Ya. kalau harga 100.000 penuh itu. Wah, konser Ahmad Dhani harga 100.000 ya, stadion Bung Karno jebol. Nah, orang di situ harga 4 juta aja antri kok, nggak kebagian harga 4 juta itu. Naik 10 kali lipat aja penuh. Convention hall-nya Jakarta itu Iya. kemarin. Nah, apalagi kalau yang nonton JKT48 atau Blackpink, wah, atau Seon, Daewon, tambah. Nah, sekarang bayangkan pemirsa, kalau ada yang jualan tiket ke surga 1.000 kira-kira dia. Ya justru ke surga nggak perlu tiket, yang penting kamu tahu itu. Loh, salah pemirsa, kalau nggak perlu tiket. Apa dengan ngaji ini untuk sehat jasmani rohani ini nggak ada biaya? Oh iya, kalau itu ya ada lah. Ya, Tempatnya. pemirsa, ini realitas pemirsa. Kalau tidak ada realitas, Iya. nggak bisa. Iya. Nah, karena kita melanglang kemarin sama dengannya, waduh, gitu loh ya. Tapi karena sudah megang Quran, sekarang apa? Meneh itu mesti diganti wakeh. Nah, disitulah yang saya sebut, orang yang mempelajari Quran, mempelajari hari esok, itu hari ininya mengejar. Iya. Saya nggak berani ngomong yang gitu, karena kalau kita mengejar hari esok, mesti hari ini mengejar. Tapi kalau kita mengejar hari ini, alamat besok nggak dapat apa-apa, kan gitu bahasanya. Iya. Bahasa yang tepat gimana tuh Kijolo? Ya adunya umat atul akhirah itu aja lah, yang benar seperti itu. Saya tidak berani lagi ngomong kerjakan akhiratmu, dunia akan datang tunduk, karena saya sudah ngerti akhirat gitu. Nah, jadi salah. Iya. Nah, Karena sesungguhnya
kamu itu kan sudah di alam semesta. Dalam akhirat itu kan kamu nanti dibagi 5 waktu itu. Itu pun kalau kamu bisa melakukan seluruhnya. Kalau enggak kan alam akhiratnya enggak pernah kamu capai. Karena terbukti apa enggak? Gini loh. Karena juga terbukti orang karena terkendala oleh waktu akhirnya tidak bisa mencapai alam akhirat. Apalagi ke alam mulki gitu loh. Karena nanti alam akhirat itu hanya kamu kerjakan syarat rukunnya terpenuhi semua, itu baru jenengan masuk ke situ. Tapi kalau nggak bisa ya nggak bisa. Itu loh, tidak setiap saat kamu bisa melakukan itu gitu loh Mas maksudnya. Makanya mengapa tinggalan dasmu itu harus 5 kali itu sesungguhnya ke sana. Nah saat itu sesungguhnya jenengan kan konektivitas terhadap Allah itu langsung. Makanya saya sering ngomong direct speak kan di situ ada. Terbukti apa? Saat itu jenengan memasrahkan sesuatu, tapi juga meminta. Itulah bentuk kehambaanmu murni di situ. Itulah Mas sesungguhnya. Ya kita cukupkan sekian dulu ya. Nanti masuk ayatnya setelah ini ya Mas.